Saya membuka dengan kutipan dari seorang bernama Neil Postman. Beliau adalah seorang ahli terkenal dalam bidang komunikasi dan pendidikan. Neil Postman ini ahli ekologi media, satu bidang yang cukup baru. Nah, dia menulis dalam sebuah buku yang berjudul Teknopoli. Waktu zaman itu muncul buku itu, saudara-saudara sekalian, saya masih ingat mesti pergi ke Singapura, lalu kemudian ke Beras Basah, cari buku bekasnya ya, karena pada waktu itu belum bisa pesan lewat Amazon dan sebagainya, masih sangat sulit sekali. Nah, saudara, Neil Postman membuka bukunya dengan mengutip kisah Plato. Jadi Plato menulis buku berjudul Phaedrus, dan di dalam kisah buku Phaedrus itu ada percakapan antara Thamus dan Teut. Kita bisa lihat gambarnya ya. Thamus adalah seorang raja yang sebelah kanan. Teut atau Tot itu adalah dewa yang juga merupakan seorang penemu. Nah, di dalam gambar ini Teut berjumpa dengan Thamus, lalu menceritakan penemuan-penemuan barunya dengan antusias. Nah, lalu digambarkan di dalam dialog Plato itu, dalam buku Phaedrus, bahwa Teut menceritakan dia menemukan sesuatu di dalam hal bilangan, dia menemukan sesuatu hal-hal yang menarik di dalam penemuan-penemuan trigonometri dan sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika dia kemudian masuk pada penemuan barunya yang dia mengatakan, saya menemukan tulisan. Wah, itu mengagetkan ya. Itu mengagetkan si Thamus. Jadi dengan sangat positif Teut mengatakan, kalau saya mengemukakan tulisan ini kepada masyarakat dengan adanya tulisan ini, maka pengetahuan akan dapat disimpan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini adalah sebuah terobosan. Ini beda dengan semacam sekedar bilangan atau penemuan-penemuan yang lain. Ini adalah penemuan besar. Ini adalah penemuan yang akan mengubah dunia. Penulisan akan membuat pengetahuan bisa disimpan dan didokumentasikan. Tetapi Thamus tidak terkesan sama sekali dengan penemuan itu. Thamus mengatakan, Teut, kamu harus hati-hati, penemuan ini sangat berbahaya. Loh, kenapa berbahaya? Iya, karena tulisan ini akan mengakibatkan daya ingat bangsa kita itu menurun. Dengan adanya tulisan, orang tidak akan lagi memakai memorinya, orang tidak akan lagi belajar mengingat-ingat. Toh sudah ada tulisan, maka penemuan kamu ini berbahaya, akan membuat orang menjadi malas, akan membuat orang menjadi mundur daya ingatnya. Ada bahaya dalam teknologi ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lihat dua perspektif. Tot atau Teut yang sangat optimis melihat teknologi. Thamus dalam kisah ini yang cenderung skeptis melihat teknologi. Nah, melalui pembukaan ini, melalui kutipan dari kisah ini, Neil Postman mau mengatakan, ya, ada dua pendekatan yang dilakukan manusia terhadap teknologi. Yang pertama disebut dengan teknofobia. Teknofobia yaitu bersifat antipati dan senantiasa curiga, takut terhadap teknologi baru. Nah, ini diwakili oleh Thamus. Oh, teknologi itu berbahaya. Kalau teknologi itu muncul, nanti akan membuat daya ingat bangsa ini mulai menurun. Nah, jadi sikap ini diwakili oleh Thamus, teknofobia. Saudara, kalau dalam kehidupan tulisannya kita mungkin bisa lihat ya, kita lihat di slide tulisannya ya, yang di bawah, teknofobia. Ketakutan, fobia, phobos kan takut ya, ketakutan terhadap teknologi. Nah, jadi intinya adalah biasanya orang teknofobia kalau ada teknologi baru, wah ini bahaya, wah ini alat setan, wah ini apa. Jadi reaksinya adalah selalu menolak. Wah ini nggak benar, wah ini berbahaya, wah dia lihat bahayanya. Nah, tapi sisi yang lain itu adalah teknofilia. Teknofilia ini diwakili oleh Tot, yaitu orang yang demikian positif terhadap teknologi baru. Jadi jalan keluar
daripada kesulitan umat manusia, jalan keluar terhadap kesulitan dunia adalah penemuan teknologi. Maka teknologi harus makin canggih, dan semua permasalahan teknologi hanya bisa diselesaikan dengan teknologi. Jadi kalau ada permasalahan sudah diatasi dengan teknologi dan itu tidak berhasil, maka jalan keluarnya adalah teknologi lagi. Ini diwakili oleh teknofilia. Saudara, tentu saja kita sebagai orang Kristen, kita harus menimbang dengan bijak. Kita tidak boleh menjadi seorang teknofobia. Karena kita percaya bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam dunia ini. Dan termasuk bagian kita adalah mengerjakan sains dan teknologi. Sehingga kita aktif juga bersama-sama dengan orang seluruh dunia untuk mencipta teknologi. Kita tahu bahwa ada kebaikan dalam teknologi. Maka bersifat teknofobia itu tidak bijak. Tetapi di satu sisi kita tahu bahwa teknologi itu banyak baiknya, banyak bagusnya, bermanfaat, dan kita juga ikut beserta dengan semua orang-orang seluruh dunia mengembangkan teknologi. Tetapi kita juga tahu bahwa teknologi dibuat oleh manusia dan manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka ada dampak negatif dari teknologi. Kita masih bicarakan, masih pakai, karena tentu saja ada banyak hal positif di dalam teknologi. Tetapi kita percaya ada bagian-bagian yang kita harus waspadai. Maka kita tidak menjadi begitu saja teknofobia, pokoknya tidak mau pakai sama sekali. Caranya adalah hindari, tidak boleh pakai. Apa? Smartphone, saya nggak mau pakai smartphone. Apa? Laptop, saya tidak mau pakai laptop. Saya tidak mau pakai apapun juga. Tentu saja jalan keluarnya bukan itu. Tetapi satu sisi yang lain, itu pasti semuanya baik. Pakai aja semuanya, semuanya baik dan tidak ada kesulitan apapun. Nah, kita harus ada di posisi yang tengah. Satu sisi kita melihat ada kebaikan. Satu sisi kita harus waspada dan bersikap terhadap hal-hal negatif yang merusak. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita menempatkan teknologi? Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan melalui iman kita kepada Tuhan, waktu kita membuka hati kita kepada Kristus, ketika kita menerima ketuhanan Kristus dalam seluruh hidup kita, maka waktu kita membuka, Kristus masuk dan mengubah seluruh hidup kita. Dia masuk dan dia masuk ke dalam pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, semua tingkah laku kita diubah sehingga kita juga mempunyai habit yang baru. Coba kita lihat slide berikutnya, saudara. Habit-habit yang muncul ketika kita beriman kepada Tuhan. Misalnya, saudara, ketika hati kita dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan, kita rajin memberitakan Injil. Ini sebuah habit. Karena saya percaya pada Tuhan, saya rindu untuk membagikan. Saya tidak boleh berita sukacita ini hanya untuk saya sendiri. Saya juga ingin berbagi berita ini supaya orang-orang yang lain juga mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Saya ingin men-sharingkan, saya ingin membagikan keindahan yang saya terima dari Tuhan. Sehingga bukan hanya saya yang mendapat keindahan ini, tapi orang-orang lain juga boleh menerima berita sukacita. Kita melakukan penginjilan. Kita men-sharingkan iman kita. Kita membagikan hal indah yang kita terima dari Tuhan. Kebenaran dari Tuhan kita bagikan. Berikutnya, saudara, karakter kita diubah. Tadinya kita pemarah. Alkitab mengatakan kita harus belajar panjang sabar. Kita harus belajar kasih. Maka karakter kita juga diubah. Kita yang tadinya mau menang sendiri, kita diajarkan kita harus saling mendahulukan. Karakter kita diubah, saudara. Lalu berikutnya, kita harus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Maka ada meditate. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita belajar. Ada kebiasaan baru. Ada yang mengatakan sebelum pagi-pagi, sebelum breakfast, baca firman dulu. Itu juga sebuah kebiasaan. No Bible, no breakfast. Ada yang melakukan kebiasaan itu. Dan itu kebiasaan yang muncul karena orang beriman kepada Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Bagi orang-orang Kristen, setiap hari membaca firman, mempelajari firman, itu adalah sebuah kebiasaan yang dipupuk. Berdoa. Kita mengajarkan anak-anak kita pada waktu sebelum tidur mereka berdoa, pada waktu makan mereka berdoa, pada waktu mereka ada kesulitan mereka berdoa, mereka juga diajar mendoakan orang lain. Kebiasaan berdoa, fellowship, bersekutu. Mereka dibiasakan untuk datang ke tempat ibadah, bersekutu dengan yang lain, tidak menjauhkan diri dari teman-teman yang seiman. Mereka kemudian berkomunitas, fellowship, serving, saling melayani satu dengan yang lain, giving, belajar memberi, counsel, memberikan bimbingan satu dengan yang lain. Nah, saudara, jadi ini adalah Christian habits
Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang muncul karena saya beriman kepada Tuhan. Muncul kebiasaan-kebiasaan ini. Work of mercy, mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang yang dalam penjara, memberikan makan buat mereka yang lapar, dan hal-hal indah lainnya. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana saya menempatkan teknologi, bagaimana saya menempatkan teknologi informasi misalnya, teknologi digital, di mana tempatnya? Tempatnya adalah perpanjangan atau magnifikasi dari habit kita. Saudara, yang namanya teknologi itu adalah bagian dari alat. Alat itu adalah sesuatu yang kita pakai karena untuk memperpanjang atau memagnifikasi kemampuan kita. Jadi teknologi itu adalah alat untuk perpanjangan kita, untuk magnifikasi kemampuan kita. Jadi dia itu kita pakai, makanya alat ya untuk dipakai, alat untuk diperalat. Manusia bukan alat. Di dalam teologi Agustinus, cara kita bersikap terhadap benda-benda dengan cara kita bersikap kepada manusia itu harus berbeda. Barang itu yuti, dipakai. Tetapi orang bukan sekedar yuti, tetapi frui. Di situ kita sudah melihat ada semacam sesuatu kasih yang berbeda. Jadi kita tidak boleh memperalat manusia. Kenapa? Karena manusia bukan alat, tetapi alat itu untuk dipakai. Nah, alat itu dipakai untuk apa? Alat itu kita pakai karena alat itu adalah magnifikasi kemampuan. Jadi dia memperbesar kemampuan kita. Ada sesuatu hal yang harus kita selesaikan dan kita membutuhkan kemampuan yang lebih. Kemampuan kita terbatas, maka kita menciptakan alat, bagian dari teknologi untuk memaksimalkan magnifikasi atau memperbesar kemampuan saya. Nah, tujuannya adalah supaya masalah itu selesai. Misalnya saudara, saya memakai kacamata. Nah, kacamata ini kalau saya lepas saya tidak bisa lihat. Maka saya memerlukan kemampuan supaya mata saya dimagnifikasi, diperbesar kemampuan melihatnya. Maka saya pakai kacamata. Nah, dengan alat ini saya bisa melihat dengan lebih baik. Jadi kacamata adalah magnifikasi penglihatan saya. Mobil dan pesawat terbang adalah magnifikasi kemampuan saya berjalan kaki. Kalau saya harus pergi ke Semarang jalan kaki, wah saudara-saudara, itu bisa berhari-hari mungkin baru bisa tiba di sana. Tetapi sekarang dengan jalan tol dan mobil cukup hanya 6 jam, 5 jam sudah bisa sampai ke Semarang dari Jakarta. Ke Surabaya bisa 10 sampai 12 jam. Nah, apalagi dengan pesawat terbang hanya 45 menit sudah bisa sampai kalau dari Jakarta. Jadi mobil dan pesawat memberikan magnifikasi pada jalan kaki. Traktor memberikan magnifikasi daya angkat. Saya kalau angkat barang tidak kuat. Wow, ini barang sudah ratusan kilo saya nggak kuat. Pakai traktor bisa diangkat. Nah, jadi alat teknologi itu memberikan magnifikasi. Nah, saudara, itu sebabnya ada kecurigaan seperti tadi kita melihat pada Tamus ya. Kalau teknologi itu makin canggih, apakah akan membuat kita itu makin mundur, makin manja? Saya masih ingat pada waktu zaman saya masih SD, guru-guru itu memperingatkan kami untuk tidak sering-sering pakai kalkulator. Kalkulator itu akan merusak kemampuan matematika dari anak-anak. Ya saudara, dimanapun ketika teknologi itu maju, berkembang, selalu pertanyaannya adalah apakah teknologi itu akan membuat kita manja? Apakah teknologi akan membuat kita mundur? Almarhum Gus Dur itu saya pernah lihat sebuah wawancara gitu ya, dia diwawancara. Beliau itu bisa mengingat ratusan nomor telepon. Jadi beliau tuh masih ingat. Jadi waktu diwawancara itu diperlihatkan bagaimana dia bisa menghafal begitu banyak nomor telepon. Nah, saudara, kalau kita bayangkan sekarang ya, sekarang kan sudah ada yang namanya handphone, di situ semua konteks sudah tercatat. Lalu kemudian kita ganti handphone atau kita mau buka laptop, kontaknya juga ada di situ. Jadi buat apa lagi kita menghafal nomor telepon? Paling yang kita ingat itu nomor telepon kita sendiri. Itu pun mungkin kalau kita punya 2 nomor telepon, nomor kedua kita sudah nggak ingat, saudara. Nah, apakah kita mundur? Apakah kita manja? Apakah kemampuan manusia akan berkurang? Saudara, masalahnya kan ya buat apa kita sekarang mengingat nomor telepon teman kita? Karena masih ada banyak hal lain yang perlu kita ingat, bukan? Jadi kita melihat hilangnya satu kemampuan bukan berarti orang manja. Kenapa? Karena tantangan yang dihadapi di setiap zaman itu kemungkinan berbeda.
Dan tantangan itu begitu besar, sehingga ketika kita menemukan sebuah alat untuk bisa memperbesar kemampuan kita, begitu kita lihat tantangannya, mungkin tetap akan jauh lebih besar. Sehingga dengan demikian, bagi orang-orang tertentu yang melihat dan mengalami tantangan besar, tentu saja dia tidak bisa bersantai atau menjadi malas. Saya ambil contoh, saudara. Dulu kita perlu waktu berapa hari untuk pergi ke Surabaya misalnya. Tetapi sekarang dengan pesawat, dengan 1 jam lebih 20 menit sudah bisa sampai ke Surabaya. Dan kemudian bisa pulang lagi. Nah, apakah dengan demikian akan lebih manja? Tidak, saudara. Kenapa? Karena meetingnya akan jadi lebih banyak. Urusannya akan jadi lebih banyak. Nah, saudara, dulu orang mengatakan, wah kalau Jakarta itu macet kemana-mana. Sekarang ada teknologi. Besuk itu bisa lewat telepon, bisa lewat sekarang WA call dan sebagainya. Ada banyak teknologi yang dipakai. Apakah itu akan membuat kita malas? Tidak, saudara. Kenapa? Karena kalau dulu yang 1 hari yang dibesuk cuma 3 orang. Sekarang dengan WA call mungkin bisa 15-20 orang. Jadi tidak tentu teknologi itu akan membuat kita manja dan mundur. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari perspektif, kalau ketika Tuhan memberikan kepada kita tantangan, dan tantangan tiap zaman itu bisa berbeda-beda, dan tantangan itu besar, maka kita mau pakai berapa alat pun, saudara. Tantangan yang besar itu akan membuat kita tetap tidak bisa bersantai di depannya. Nah, jadi bagi orang Kristen, kita tidak anti teknologi, kita tidak takut teknologi itu membuat malas. Karena kita tahu, saudara-saudara sekalian, bahwa kita dipanggil untuk mengerjakan tantangan yang besar, dan teknologi itu menjadi bagian kita pakai, kita peralat untuk mempermudah, memperlancar, memperkuat Christian habits kita. Jadi teknologi termasuk yang digital berfungsi salah satunya adalah sebagai penguat dan perpanjangan Christian habits. Sekali lagi, penguat dan perpanjangan Christian habits. Sekarang saya ambil contoh. Misalnya kita ada habit fellowship. Jadi habitnya itu fellowship. Itu adalah muncul karena Tuhan memberikan kepada kita pengertian, saya dipersatukan dengan Kristus, orang lain juga dipersatukan dengan Kristus, maka kita dipersatukan, Yohanes 15 ya. Jadi kita sekarang semuanya bersaudara di dalam Kristus karena sudah dipersatukan dengan Kristus. Maka ada habit fellowship. Nah, digital media itu bisa menjadi jembatan. Kelompok kecil bahkan dalam pandemi ini bisa terus berkembang. Kita di pusat di dalam 1 tahun ini terus bertumbuh kelompok kecil. Kenapa, saudara? Kita pakai media. Jadi fellowship-nya ada. Kita sudah punya habit fellowship. Kita dipanggil untuk berfellowship. Sekarang media itu menguatkan. Media itu dipakai untuk perpanjangan value kita, perpanjangan habit kita untuk membuat itu terlaksana. Jadi meskipun ada pandemi, tetap berjalan kelompok kecil. Berkembang, saudara. Kenapa? Karena ada platformnya, ada medianya. Fellowship, keluarga mau berfellowship, bisa. Oh, saudara, orang-orang kan biasanya anti, wah namanya electronic game. Banyak orang tua itu yang sudah anti duluan terhadap segala macam electronic game tanpa pandang bulu gitu. Nah, saudara, tetapi ada tempatnya juga ketika kumpul-kumpul. Lalu ada orang main electronic game di TV besar gitu ya, dikelilingi yang lain. Pertandingan antar generasi, cucunya lawan kakeknya. Cucunya main bola menang. Lalu keluarga itu yang satu jadi supporternya kakeknya, ayo opa, gol. Yang satu membela cucu, ayo gol kan. Rame, saudara, ada persekutuan. Di situ mereka bercanda, mereka tidak asik sendiri-sendiri, mereka berbaur, mereka berfellowship. Dan teknologi digital menjadi jembatannya. Tertawa, pemandu sorak, pertandingan antar generasi karena teknologi. Ada seorang ibu yang ingin berbagi. Dia kepengen masak, lalu kemudian dia pengen berbagi. Itu jiwa giving, itu kan sebuah Christian habits. Dan dia kemudian buka di YouTube, dia belajar masak secara online, dia kemudian ikut kursus-kursus online, lalu kemudian dia bikin masakan yang enak, lalu kemudian dia bagikan kepada orang lain. Nah, itu teknologi dipakai sebagai perpanjangan atau penguat daripada habit. Belajar pemahaman Alkitab, waduh kalau dulu harus ke Jakarta, harus ke Amerika dan sebagainya. Sekarang tidak perlu. Jadi saya mau belajar, itu adalah bagian dari habit saya mengikut Tuhan. Nah, sekarang saya bisa dapatkan video pengajaran dari orang-orang dari seluruh penjuru dunia, saya bisa dapatkan videonya.
Saudara, saya juga kepingin belajar, tetapi kan waktu sekolah seringkali tidak ada. Saya pengen belajar konseling, psikologi dan sebagainya. Tapi kan waktu terbatas. Tapi saudara, saya kumpulkan itu lebih dari 700 video. Macam-macam, ada universitas-universitas top di luar negeri, di Stanford, di Harvard, di mana itu kumpulkan kuliah-kuliah itu banyak, kumpulkan ada bisa sampai 700 video. Ya tinggal kita kuat-kuatan lihat, saudara. Jadi meskipun mungkin tidak ada kesempatan untuk studi, tapi paling enggak, saya pengen belajar sebagai seorang awam, bisa memahami paling enggak garis besar, bisa ngobrol soal topik itu, bisa memahami jemaat dari perspektif yang lain. Ada medianya. Jadi dengan demikian metode teknologi digital menjadi penguat daripada habit yang sudah ada, habit yang muncul dari iman kita. Nah ini bisa juga diterapkan misalnya dalam bentuk evangelism. Saya ingin membagikan kabar sukacita, maka dibagikan di dalam bentuk digital. Orang itu mungkin sharing dengan temannya di tempat yang jauh dan dia menggunakan teknologi digital. Jadi digital media bisa menjadi penguat atau perpanjangan habit. Di dalam teorinya Neil Postman ini disebut tool using culture. Tool using culture. Jadi Neil Postman itu pernah membuat taksonomi abad teknologi. Dan taksonomi pertama dia sebut sebagai tool using culture. Yaitu apa? Yaitu di mana ketika teknologi itu dipakai, tetapi dia didrive oleh faith. Misalnya orang Kristen memakai teknologi didrive dengan iman Kristen, didrive dengan value Kristen, didrive dengan wisdom Kristen. Sehingga alat itu menjadi perpanjangan. Medsos misalnya, perpanjangan value, memperpanjang faith kita, menjadi penguat habit. Nah jadi di dalam tahap itu alat tersebut tidak menyerang, tidak merusak, tidak menghancurkan habit, tidak menghancurkan value, bahkan tidak menghancurkan faith. Jadi ini tahap yang paling ideal, tool using culture. Tapi saudara-saudara, ada problem. Ada problem. Tadi saya mengatakan ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan Yesus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita membiarkan Dia memerintah atas seluruh segi kehidupan kita. Seluruh segi kehidupan kita dibuka dan kemudian Yesus masuk mengubah segala aspek kehidupan kita. Pola pikir kita, hidup kita, semuanya. Cara kita mengatur keuangan, cara kita mengatur waktu luang, semuanya dari tidur, bangun, semuanya penuh dengan Kristus. Dan diubah oleh Kristus. Dan masalahnya adalah ketika saya membuka hidup saya bagi Mark Zuckerberg dengan Facebook dan WhatsApp-nya. Ketika saya membuka hidup saya bagi Google dan sebagainya. Dia juga masuk ke dalam seluruh hidup saya. Dia minta izin untuk memanfaatkan konteks saya. Dia minta izin untuk melihat foto saya. Dia minta izin untuk setengah maksa sih ya, untuk bisa boleh mengakses segala sesuatu. Dia masuk juga di dalam seluruh wilayah kehidupan kita. Kita dipelajari apa yang kita searching, kebiasaan kita, kesukaan kita, apa sih yang kita mau, semuanya dipelajari. Dan saudara-saudara sekalian, seringkali pelan-pelan kita diubah. Nah, menurut Neil Postman, tahap setelah tool using culture, kita harus hati-hati karena manusia masuk dalam tahap disebut teknokrasi. Apa itu tahap teknokrasi? Teknokrasi adalah tahap di mana alat itu sekarang tidak dipakai berdasarkan value. Tetapi alat itu ketika kita pakai, alat itu bahkan bisa menyerang habit kita. Dan bukan hanya menyerang habit kita sehingga menciptakan habit baru. Alat itu menyerang iman kita. Loh, alat kok nyerang iman? Iya. Gimana ceritanya? Oke, dia memberikan 3 contoh. Di dalam bukunya dia memberikan 3 contoh. Yang pertama adalah jam mekanik. Jam mekanik. Nah, jam mekanik itu adalah alat yang dipakai untuk mengkonsepsi waktu. Dan dia mengatakan jam mekanik itu pertama ditemukan oleh biarawan Benedikten. Ya, Benediktus ya. Jadi tujuannya adalah jam mekanik pada waktu itu dibuat untuk mengingatkan waktu doa, supaya mereka ingat doa. Jadi jam mekanik itu pertama kali dipakai untuk membuat habit berdoa.
Kenapa? Mengutamakan Tuhan, mencintai Tuhan, mau berelasi dengan Tuhan. Maka dibuatlah jam mekanik. Tetapi, kata Neil Postman, nantinya dia mengatakan bahwa orang yang menciptakan teknologi akhirnya juga sulit untuk mengendalikan teknologi. Teknologi itu seperti unpredictable. Orang nggak bisa sangka. Apa yang terjadi, saudara? Jam mekanik itu akhirnya berkembang di mana? Dipakai di pabrik. Sehingga kata Neil Postman, apa yang tadinya dibuat untuk mengingatkan manusia akan Tuhan, menjadi sekarang mengingatkan manusia akan waktu dan mengingatkan akan uang. Waktu adalah uang di pabrik. Sehingga munculnya revolusi industri dan sebagainya. Kenapa? Karena jam mekanik mengubah konsepsi manusia akan waktu dan sebagainya. Jadi itu satu alat yang tadinya sebagai perpanjangan iman, tetapi sekarang balik. Loh, kok sekarang mempertanyakan iman? Yang kedua, percetakan. Percetakan tentu saja itu adalah sesuatu yang ditemukan oleh Gutenberg. Nah, Gutenberg itu seorang Katolik yang taat, saudara. Tetapi kata Neil Postman, siapa yang menyangka bahwa percetakan, mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg, yang tentunya ketika dia membuat itu dia ingin agar imannya, kepercayaannya, teologinya itu disebarkan begitu banyak, tetapi akhirnya justru dipakai dan kemudian menjadi sebuah alat untuk reformasi berjalan, di mana itu akan menghantam iman dari Gutenberg itu sendiri. Alat, tetapi ketika dipakai menyerang. Yang ketiga, teleskop, kata Neil Postman. Teleskop adalah sebuah penemuan. Teleskopnya tuh netral ya saudara. Teleskop ya teleskop. Tetapi saudara, implikasinya ketika dibaca dalam sebuah diskursus tertentu itu menjadi tidak netral. Teleskop itu tadinya ditemukan tentu saja itu adalah untuk kita bisa mempelajari, untuk keperluan-keperluan sains. Tetapi saudara, apa yang terjadi setelah ditemukan teleskop, dipakai, ditemukan, dihitung bahwa sebetulnya bukan matahari mengelilingi bumi seperti teori geosentris, tetapi sebetulnya bumi ini yang mengelilingi matahari, heliosentris. Nah, ketika itu ditemukan, maka orang mempertanyakan, loh, berarti gereja salah. Karena gereja pada waktu itu mengajarkan secara pada waktu itu mengklaim dengan mutlak bahwa teorinya adalah matahari mengelilingi bumi. Nah, saudara sekalian, dan setelah ditemukannya teleskop, Neil Postman mengatakan, di situ orang mempertanyakan proposisi teologi yang dianut gereja pada waktu itu, sehingga membuat wibawa dari gereja dipertanyakan. Alat menyerang habit, menyerang faith. Nah, jadi bisa jadi seperti ini, saudara. Jadi kita harusnya pakai itu sebagai perpanjangan habit kita, perpanjangan iman kita. Tapi sekarang alat itu menjadi sesuatu yang mempertanyakan kebiasaan kita dan bahkan mempertanyakan iman kita. Tahap berikutnya setelah tahap teknokrasi itu tahap teknopoli. Tahap teknopoli adalah tahap di mana teknokrasi itu sudah menguasai seluruh ideologi secara dominan, sehingga seluruh bentuk kebudayaan itu tunduk kepada teknik dan teknologi. Nah, dikasih contoh begini ya saudara, teknopoli membuat manusia menemukan makna bukan pada yang spiritual, bukan pada yang rohani, namun pada teknik dan teknologi. Ini sudah terjadi kalau di Indonesia pada sebagian orang-orang yang terdidik, orang-orang yang berpendidikan biasanya lebih percaya itu. Namun masih juga ada banyak orang yang sangat sangat kental nuansa spiritualnya, tetapi tidak semuanya. Sebagian sudah, dan kita sudah mulai pelan-pelan jatuh pada teknopoli, di mana di dalam masyarakat otoritasnya itu bukan pada hal yang spiritual, tapi pada teknik dan teknologi. Nah, saudara, orang tuh dulu percaya pada otoritas agama. Sekarang tentu saja saya katakan ini konteksnya di penelitian Neil Postman ya, percaya pada otoritas agama. Tapi sekarang itu lebih percaya pada otoritas sains. Misalnya begini, kalau dulu orang bilang ya, Tuhan bilang, wah ya Tuhan bilang. Itu otoritas paling tinggi. Tapi kalau sekarang Tuhan bilang, tunggu dulu, sains bilang apa? Jadi sekarang otoritas sains itu lebih dipercaya ketimbang otoritas Tuhan.
Nah, ini saya tidak tanggapi dulu di bagian ini. Nah, saudara, Neil Postman membuat sebuah tes, dan dalam tesnya itu dia bilang begini ya, dia ketemu sama temen-temennya yang profesor juga. Dia bilang, kamu tahu nggak, ada cara untuk menurunkan berat badan yang paling canggih. Oh iya, iya. Ini penelitian risetnya University of Minnesota dan University Johns Hopkins. Wah, ini temennya ini udah didengerin 2 universitas besar. Wah, mereka bikin penelitian ya? Iya, mereka bikin penelitian. Kamu tahu nggak bahwa kalau kamu itu mau mengurangi berat badan, kamu harus banyak makan coklat. Hah? Dia sebut dalam bukunya dia sebuah merek ya, Eclair. Kamu harus banyak makan. Kalau di Indonesia apa? Ya Silver Queen dan sebagainya itu ya, itu nama-nama coklat-coklat yang beredar di pasaran. Kamu harus banyak makan coklat. Kan profesor bilang, loh masa gitu kan ya? Masa orang mau diet kok suruh banyak makan coklat? Kita tahu itu kan kalorinya tinggi. Ini kan malah bikin gemuk. Tapi tadi Bapak Neil Postman mengatakan University of Minnesota dan Johns Hopkins. Ini sebetulnya dia tidak serius ya saudara. Jadi ini penelitian comot saja nama 2 universitas ini untuk mau tahu reaksinya seperti apa. Nah saudara bayangkan ya, temennya yang profesor itu mengatakan apa? Oh ya, wah saya sudah tebak memang ada kemungkinan-kemungkinan itu. Saudara, ini orang yang asbun, teori yang ngaco. Ya, dan dia mengatakan karena coklat itu mengandung encomial dioksin. Apa itu? Kelihatan sangat ilmiah sekali. Dia asal aja gitu kan. Orang percaya saudara, karena membawa nama Minnesota, membawa nama Johns Hopkins. Dan dia mengatakan, tahu tidak, orang kalau kebanyakan jogging itu berpengaruh pada penurunan IQ. Wah, saya sudah tebak. Mungkin itu benar. Jadi semua yang konyol-konyol, kalau sudah dikasih embel-embel sesuatu yang bersifat ilmiah, maka akhirnya bisa diikuti. Nah, ini adalah teknopoli. Di mana apa saudara? Di mana akhirnya semua yang ditemukan oleh manusia itu menyerang bukan hanya kebiasaan saja, tapi state of mind. Jadi alat menyerang culture, menyerang state of mind. Jadi cara berpikir kita itu berubah. Nah, nanti kita akan lihat ini dalam teknologi digital. Jadi kita cuman pakai alat sih memang. Tadinya kita cuman buka diri, kita pakai alat. Tapi secara tidak sengaja, karena kita semuanya juga memakai alat yang sama, praktek itu mengubah kebiasaan kita dan akhirnya mengubah state of mind kita. Ya, kita kan misalnya semuanya sekolah, saudara. Sekolah kita tahu, kita sekolah itu menggunakan sesuatu yang seorang sosiolog bernama Jacques Ellul mengatakan techne. Kita menggunakan cara berpikir teknologis. Ellul, nanti saya juga suatu hari akan membahas pemikiran Ellul. Ellul seorang sosiolog Kristen dari Perancis. Dia itu menggagas bahwa sebetulnya teknologi itu bukan cuma sekedar alat, tapi teknologi itu sebuah sistem dan sebuah cara bersikap, cara berpikir, cara bertindak. Di mana segala sesuatu itu bisa diukur, segala sesuatu itu bisa efisien. Itu nanti dia akan memberikan penjelasan mengenai apa itu tekne. Jadi sikap berteknologis, jadi bukan hanya alat tapi sebuah sikap, sebuah mental, sebuah cara berpikir. Nah, jadi berteknologi, berpikir sains itu cuma salah satu dari sekian banyak kehidupan berpikir dalam kemanusiaan kita. Kita kan nggak selalu berpikir efisien, sebab akibat, menemukan jalan keluar. Kan ada waktunya kita tuh melihat dan kagum, ada waktunya seni, ada waktunya kita menatap dengan keindahan, ada waktunya kita hanya sharing begitu saja dan sebagainya. Ada banyak pendekatan dalam dunia ini. Tetapi saudara-saudara sekalian, karena kita akhirnya direduksi, kita sekolah di universitas, sehingga kita melihat cuma satu pendekatan. Ya pendekatan teknik itu. Sehingga akibatnya ketika kita ke gereja, kita pendekatannya juga begitu. Ketika kita dengar khotbah, gak ilmiah ini. Kenapa? Karena kita sudah dibiasakan semuanya berpikirnya begitu. Padahal kehidupan bersekolah, kehidupan universitas, kehidupan tekne itu cuma salah satu dari seluruh kehidupan kita. Ada banyak, misalnya misteri, itu tidak bisa digarap. Tapi kita mengatakan misteri tidak ada, semuanya bisa diselesaikan dengan tekne. Nah, kita melihat ya sebuah habit berpikir akhirnya
mengubah state of mind kita. Saya punya iman, saya punya habit, alat itu perpanjangan. Ini idealnya. Tapi apa yang terjadi? Saya pakai alat itu mempermasalahkan habit saya, alat itu mengubah state of mind saya, sehingga nanti akhirnya apa yang terjadi, saudara? Kita punya habit yang baru. Dan ketika kita sudah punya habit baru, kita bawa masuk ke gereja, bentur. Nah, saudara, jadi saya harap bisa mengikuti sejauh ini. Saya bukan cuma sekedar, kalau nonton ini ada kekerasan, ada pornografi atau apa, itu nanti pasti banyak yang membahas di situ. Tetapi saya kepingin kita lebih komprehensif melihat problemnya, saudara ya. Jadi ada banyak problem di dalam penggunaan teknologi. Kita belum masuk kepada kontennya. Ini baru daripada sisi pemakaian teknologinya itu sendiri. Nah, jadi teknologi itu bisa mengubah habit. Digital teknologi, digital society akhirnya kan. Kenapa digital society? Karena habitnya udah berubah jadi society. Mengubah mindset manusia. Nah, kita lihat slide berikutnya, saudara ya. Nah, kita lihat sekarang ya. Ini kan hatinya udah dirubah menjadi digital habit ya. Kita lihat, saudara, ketika kita memakai habit, ketika kita memakai smartphone, memakai berbagai macam alat di dalam kehidupan kita, secara pelan-pelan itu bisa menggeser semua habit kita. Mindset kita diubah, lalu kemudian habit kita juga berubah. Misalnya yang paling atas tuh, instant gratification. Mau cepat dapat hasil. Yang namanya teknologi kan pokoknya berapa menit ya kan. Dulu bikin kopi lama, sekarang tinggal pencet keluar alatnya, kopinya enak lagi gitu ya. Jadi dulu fotografi, saya masih ingat belajar fotografi itu belajar 4 semester kamar gelap. 4 semester, saudara, kamar gelap. Tetapi sekarang, saudara, tidak terjadi lagi. Dulu tuh sebelum motret satu tuh kita mesti mikir, ngukur dan sebagainya. Sekarang dengan digital, potret dulu, mikir belakangan. Ya itu karikatur ya, saudara, nggak semuanya seperti itu. Tetapi paling tidak, saudara, instan gitu, kita bisa lebih cepat gitu, tidak seperti dulu gitu. Mau cepat dapat hasil akhirnya, tidak lagi mau menunggu, tidak mau berproses, tidak mau berperang, semua didapat makin lama makin instan. Sehingga akhirnya ya mau jadi orang tua yang baik, apa ya tipsnya ya? Apa ada tanpa kerja keras, tanpa keringat, tanpa harus belajar, dengan tips semua jadi baik. Saudara-saudara sekalian, sulit ya. Kenapa? Karena kalau kita mau kita mau punya keluarga yang baik, tentu saja punya keluarga yang baik, tentu saja harus ada orang yang baik di situ. Nah, orang yang baik kan nggak instan. Kalau mau ada keluarga yang baik, ya papanya harus baik, mamanya harus baik, anaknya harus baik. Jadi sebuah keluarga yang baik, saya mau keluarga saya baik, saya mau keluarga saya harmonis. Keluarga yang baik, maka orang-orangnya harus baik. Kalau keluarganya tidak baik, maka orang-orangnya harus didandani. Dan itu proses, tidak bisa instan. Ada keringat, ada kerja keras. Ada hal yang bisa cepat, ada hal yang tidak bisa cepat. Kalau kita ngelihat pohon lalu kita nggak sabar, kok nggak tumbuh-tumbuh, kita cabuti, saudara, supaya bisa cepat tumbuh, ya mati. Kerohanian manusia juga demikian. Kerohanian itu perlu waktu-waktu perenungan dan refleksi yang panjang. Kita nggak bisa begitu bertobat besok jadi seperti Paulus, enggak, saudara, perlu proses yang panjang. Tetapi sayangnya kita bisa jatuh kepada instant gratification. Bagaimana cara cepatnya? Saya pernah lihat itu ya, kursus membaca Alkitab. 1 minggu membaca, langsung memahami dari Kejadian sampai Wahyu. Wah, luar biasa sekali. 1 minggu memahami dari Kejadian sampai Wahyu. Nah ini, saudara, itu tipe instant gratification, cepat ya, cepatnya aja sih, bener enggaknya kan nggak tahu juga. Yang penting cepat ya, mungkin aja iklannya bener gitu ya, cepat gitu ya. Tapi paham apa yang dipahami juga nggak jelas. Ada hal-hal yang perlu pemupukan yang lama, saudara. Ada hal-hal yang memerlukan perenungan dan refleksi yang panjang. Yang kedua, constant distraction. Jadi kita tahu semuanya ya, bunyi dering yang terus menerus memaksa kita untuk mengangkat. Jadi kita pertama kali pakai. Kita mungkin ada yang seneng, ada yang terpaksa gitu ya. Saudara mau nggak pakai gimana? Teman-teman semua pakai. Lalu kemudian misalnya berita itu diberikan lewat smartphone. Kalau saudara nggak pakai smartphone, ketinggalan berita sendiri dari teman-teman, terpaksa. Saudara harus pakai. Nah, setelah pakai, apa yang terjadi, saudara? Saudara dipaksa untuk mengangkat terus kan?
Kalau misalnya saudara tidak merespon telepon, saudara tidak membalas message, maka Anda dianggap tidak etis. Anda dianggap tidak etis. Wah, itu yang paling berat, saudara. Kadang-kadang kita harus terima ratusan message, lalu kemudian ada yang kelewat dan sebagainya, dan kita dianggap tidak etis karena tidak membalas. Seringkali ada hal-hal semacam itu. Kita didistraksi terus-menerus. Membaca Alkitab di smartphone tentu saja baik. Bahkan kita bisa kemana-mana, bisa membaca kitab suci. Tetapi saudara, pada waktu kita membaca Alkitab, misalnya di gereja kah, atau di tempat lain, biasanya kan problemnya itu di distraksinya. Sudah baca Alkitab, kok geter, ada message, coba lihat, wah dia begini, update status. Nah kadang-kadang kan begitu saudara ya. Jadi saya misalnya lagi kerjakan sesuatu, lihat ting ada pesan. Terus kemudian dilihat, wah sudah ada banyak pesan yang masuk. Ya sudah baca satu-satu yang nggak penting dilewati. Terus ada satu yang perlu dibalas. Oke, kita balas ya, balas truk. Kemudian kita pindah ke berikutnya. Begitu ke berikutnya, ini yang lain dia sudah balas dulu 5 bagian. Terus kemudian kita balik 5, kita balas lagi, pindah ke satu lagi mau balas, dia sudah balas lagi. Sehingga akhirnya terus balas-balasan, waktu habis. Akhirnya yang lain nggak kebalas, dikomplain lagi. Tidak etis karena tidak membalas. Kita constant distraction, saudara. Tadinya mau baca Alkitab, lama-lama membaca ini apa segala macam, sehingga akhirnya nggak bisa balik lagi. Constant distraction. Banyak yang sudah menulis tentang ini ya, Nicholas Carr dan sebagainya itu menulis mengenai deep thinking sama shallow thinking dan sebagainya. Itu udah banyak buku ditulis mengenai bagian ini. Yang ketiga, saudara, narcissistic behavior. Ini mungkin perlu seminar tersendiri, penelitian-penelitian yang menunjukkan kaitan antara media sosial dengan perilaku narsistik. Ini sudah diterbitkan banyak penelitian mengenai hal ini. Ada banyak buku menceritakan mengenai generasi aku gitu ya. Narcissistic behavior dan sebagainya. Merasa diri lebih superior, lebih hebat, lebih dari yang lain, harus dilayani, semuanya serba diri, sangat sensitif, berlebih-lebihan ya, sehingga kalau tidak hati-hati bisa masuk kepada narcissistic behavior. Yang keempat, saudara, anonymity. Jadi seringkali dalam media sosial kan ada godaan untuk kita tidak menampilkan nama kita, anonim, sehingga kita bisa masuk dalam habit reject responsibility. Jadi kita bisa ngomong apapun, berpendapat apapun tanpa filter. Nah, ini nanti berkait dengan meningkatnya hate speech ya. Jadi kata-kata yang kasar itu muncul. Dan kadang-kadang itu dianggap baik ya. Oh itu jujur, itu ungkapan hatinya dia. Jadi saudara-saudara, apa yang tadinya kita anggap sebagai sesuatu yang tidak pantas, tidak sopan, sekarang dianggap sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang jujur. Hate speech. Game online misalnya, itu bisa jadi sebuah tempat di mana kita kenalan, kita berkomunitas. Tetapi sisi gelapnya dari game online adalah anak-anak itu ketika ketemu main game sama-sama mereka ngobrol. Waktu saya perhatikan, waduh saudara, gak tahan loh. Kenapa? Karena ngomongnya itu kasar-kasar, ngomongnya tuh kotor gitu. Nah ketika saya ketemu gitu, kamu sama orang, kamu main game suka ngomong-ngomong gitu. Iya pak, justru pak kata teman-teman saya, itu bagian serunya itu adalah kalau ngomong kotor. Kalau nggak ngomong begitu nggak mantep, belum main game. Nah jadi saudara-saudara sekalian ada reject responsibility. Di dalam kehidupan seringkali dia tidak begitu karena dia harus bertanggung jawab. Tapi ketika dia hidup seolah-olah dia tidak perlu bertanggung jawab, dia menampilkan wajah yang berbeda. Anonimitas, sebuah kebiasaan yang bisa memicu kepada yang namanya kemunafikan. Yang kelima, entertainment paradigm. Semua harus menghibur, semua harus atraktif. Termasuk khotbah di gereja, semua harus masuk bingkai TV, punya hukum harus menghibur. Ya, semua orang sekarang sudah hampir tidak menonton TV, saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan, studi terhadap televisi itu pengaruhnya masih sampai pada sekarang. Yaitu apa? Setelah televisi, semua itu harus menghibur. Itu namanya entertainment paradigm. Jadi orang sudah terbiasa di TV itu, saudara, orang boleh serius, boleh santai, boleh apapun, tapi harus satu hukumnya, harus menghibur. Kalau nggak menghibur, nggak ada ratingnya, nggak laku. Itu logikanya begitu. Nah makanya ketika seperti sekarang masuk ke dalam bingkai televisi yang dilihat, bingkai layar, itu orang ada tuntutan, kamu harus menghibur, kamu harus atraktif. Nah ketika orang sudah dibiasakan
entertainment paradigm, lalu kemudian dia melihat semuanya tuh logikanya tuh harus menghibur. Dunia itu, kalau namanya sekolah itu harus kayak apa? Ya kayak Sesame Street kalau di zaman saya itu ya, Sesame Street. Ya sekolah harus kayak begitu, ceria dan sebagainya. TK itu harus kayak Teletubbies gitu, penuh warna, penuh ya seperti itu. Harus entertainment, harus atraktif. Nah, saudara, sehingga ketika masuk ke sekolah, Neil Postman melakukan kritik terhadap bagian ini ya. Sekolah harus menjadi peekaboo world gitu ya. Jadi dunia cilukba gitu ya, peekaboo world. Lalu kemudian ketika pergi ke gereja, waduh, kok khotbahnya begini ya. Dia sudah kebiasa melihat semua entertainment. Dia juga ada tuntutan. Saya meminta ada entertain di dalam gereja. Ya ini kita bisa sikapi harusnya, saudara, dalam gereja ada entertainment yang sejati, ada berita penghiburan, ada khotbah dan juga ibadah itu tanda kutip juga ada unsur penghiburan, tetapi penghiburan yang mungkin berbeda. Dan disitulah nanti kita perlu belajar ada sebuah penghiburan yang berbeda dengan sesuatu penghiburan yang ditawarkan oleh dunia gitu. Yang keenam, saudara, kita lihat misalnya culture of spectacle. Itu ada di atas sebelah kiri ya, spectacle culture. Nah ini istilah dari seorang teolog bernama Kevin Van Hooser, culture of spectacle. Jadi ini maksudnya apa, saudara? Ini orang sudah terbiasa karena teknologi digital melihat segala sesuatu lebih indah dari aslinya. Jadi kalau saudara lihat handphone sekarang itu kan udah canggih-canggih, saudara, kameranya ya. Saudara, potret bunga gitu, itu nanti hasilnya kadang-kadang bisa lebih bagus dari bunga aslinya warnanya. Kalau yang aslinya tuh pucat-pucat begitu dipotret, kontrasnya dinaikin, wah jadi cakep bunganya. Wah bunganya kuning, dipotret jadi lebih kuning lagi gitu. Orang juga begitu, main lighting atau apa dipotret jadi lebih cantik dari aslinya. Beberapa waktu yang lalu kita heboh ya, melalui penemuan sensor, jadi handphone sudah bisa, saudara, gelap total, gelap gak ada cahaya. Terus potret, klak. Apa terjadi, saudara? Keluar gambarnya, menakjubkan. Waktu itu heboh gitu ya orang. Wah, sekarang sih udah mulai biasa. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, culture of spectacle, semuanya jadi lebih indah dari aslinya. Kalau kita ngelihat kamera, layar gitu ya, lebih indah dari aslinya. Semuanya begitu spektakuler. Kalau kita lihat film juga gitu. Film itu kan orang-orang yang dipilih yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, yang kemampuannya luar biasa, penuh warna-warni dan semuanya cemerlang. Sehingga saudara-saudara sekalian, kalau sudah begitu, orang nggak kepingin lagi lihat kenyataan. Kenapa? Karena sudah melihat semuanya serba spektakel. Kita lihat sebuah ini ya, sebuah gambar di slide mengenai, nah ini saudara, ini adalah gambaran dari film Disney yang pada waktu itu meramalkan apa yang akan terjadi ya. Judulnya adalah Wall-E. Wall-E. Nah ini adalah satu dunia di mana orang-orang tuh semuanya lihat gambar. Saudara lihat ya, semuanya lihat layar. Jadi semuanya ngelihat layar. Orang nggak mau lagi lihat kenyataan, saudara. Coba gambar yang satu lagi. Nah depan tuh ada kolam renang, tapi mereka juga tidak tertarik untuk nyebur. Kenapa, saudara? Karena layar di depan mereka lebih indah dari yang di depan. Jadi ini culture of spectacle, sudah biasa ngelihat semuanya itu spektakuler, semuanya itu luar biasa, warna-warni cemerlang. Jadi dunia realitas itu seolah-olah kalah indah dengan hyper reality ini. Berikutnya, over stimulation. Jadi ini adalah stimulasi yang sangat cepat. Jadi kita melihat ada layar di mana-mana, lalu kemudian orang tuh sudah terstimulasi tinggi, overstimulasi, sehingga akhirnya apa, saudara? Mereka tuh kebiasaan menerima hiburan yang super cepat, stimulasi sangat tinggi. Orang main electronic games tuh ya, saudara, misalnya yang paling simpel aja deh, main arcade misalnya kayak pesawat tempur gitu ya. Itu kan pesawat tempur satu, saudara, keroyok sama pesawat banyak, tembakannya banyak. Wah, kita mesti hindar, tembak. Ini main game yang klasik aja. Wah, dia mesti skillnya gitu ya. Jadi atau game fighting ya. Dia harus keluarkan banyak jurus dan sebagainya untuk bisa bertahan di situ. Jadi reaksinya tuh sangat cepat gitu. Dia tembak, saya hindar, dia tembak, saya hindar, dia tembak, saya hindar, saya tembak lagi dan sebagainya. Nah, jadi dia hidup dalam sebuah dunia yang wah cepat sekali, cepat. Ya, dia loncat sana, sundul sini, apa, dia cepat ya, cepat. Dia lihat film juga begitu. Wah, ya jagoannya itu ada yang meledak, dia loncat keluar dan sebagainya. Semuanya overstimulation, saudara.
Begitu selesai dari layar, pergi ke gereja. Mari kita bangkit berdiri. Waduh, saudara. Dia udah gak tahan gitu. Sehingga akhirnya muncul apa? Boredom, gampang bosen. Karena sudah terbiasa, terhabituasi, culture of spectacle, entertainment paradigm, overstimulation, sehingga akhirnya sudah terbiasa untuk hidup di dalam stimulasi tinggi, sehingga akhirnya gampang bosen. Tadi Pak Riyadi bilang, anak-anak diajak nonton pemandangan, bosen. Kenapa? Ya kok cuman pemandangan begitu, layar saya lebih bagus, bisa ada gambar Alpen, bisa gambar Niagara, bisa lihat pemandangan-pemandangan yang indah di layar. Ketika ngelihat asli, ya cuman Cibubur, cuman Ciawi, cuman apa, kalah keren sama di layar saya, overstimulation. Saudara, Pak Aiter pernah cerita ke saya, dia pergi ke satu daerah, di situ TV sangat sulit dan sebagainya, tidak ada bioskop, tidak ada mall, tidak ada hiburan, dan dia itu ketika berkhotbah dia ambil sebuah tong gitu ya, lalu kemudian dia naik ke sana terus dia khotbah. Terus Pak Aiter cerita, itu orang-orang semuanya nggak peduli tua muda semua tuh ngumpul karena dia tuh jadi hiburan gitu. Jadi Pak Aiter khotbah itu, ada orang datang khotbah itu dianggap penghiburan di desa itu, karena tidak ada hiburan, saudara. Itu bayangkan di tempat kita, saudara. Drama anak SMA, aduh, drama anak SMA. Udah nonton Korea, ngeliat drama anak SMA, nggak menarik. Dulu pada waktu Robert Riggs, orang-orang seperti Froebel, kalau saya nggak salah ingat Froebel ya, Froebel itu pernah mengadakan sebuah drama. Jadi anak-anak TK itu dilatih lalu kemudian main drama, dipentaskan, saudara. Apa yang terjadi? Itu penduduk-penduduk desa itu, saudara, berkerumun karena ada tontonan. Mereka ngelihat drama apa? Drama anak TK. Drama anak TK penuh, saudara, yang nonton. Kenapa? Karena belum zaman overstimulation. Nah, pada waktu pidato presiden Amerika waktu itu, si Lincoln lawan senator Douglas itu kalau nggak salah satu orang tuh presentasi bisa 1,5 jam sampai 3 jam. Itu berbalas-balasan sampai berapa? Dari pagi sampai sore. Itu orang-orang denger, saudara. Kenapa? Karena mereka pengen ada hiburan. Nah, sekarang sulit, saudara. Jadi ini problemnya salah satunya. Nanti salah satu culture yang kita bisa kembangkan adalah bagaimana orang tidak terjebak di dalam pleasure yang sifatnya adalah overstimulation. Bagaimana orang bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang sederhana, yang kecil. Seperti makan bakso, ngobrol sama orang, main catur. Untuk banyak orang yang sudah masuk dalam digital teknologi, mereka sulit untuk bisa menikmati itu. Kalau saudara masih bisa menikmati, ya bersyukur ya. Jadi saudara juga bisa tidak terganggu dengan overstimulation, dengan culture of spectacle, entertainment paradigm. Wah, lihat film yang serba hebat, terus tiba-tiba, loh saya kok jadi orang biasa. Saya bukan princess, saya bukan tokoh yang jagoan di dalam, wah saya Ip Man yang bisa kalahkan 10 orang dan sebagainya. Dalam faktanya saya biasa aja, dipukul juga saya teriak-teriak. Jadi akhirnya dia sulit untuk hidup dalam kondisi seperti ini, penuh kebosanan, dikit-dikit bosen, kemana-mana selalu bawa alat, tidak bisa lepas dari layar, persis seperti dunia yang ada dalam Wall-E. Nah, saudara, jadi kalau sudah dalam kondisi yang seperti itu, kondisi yang sudah seperti itu, kita melihat bahwa teknologi bukan lagi menjadi tools perpanjangan daripada habit atau value kita, tetapi teknologi sudah merasuk, mengubah state of mind, lalu mengubah habit kita. Dan kita melihat sekarang, saudara-saudara sekalian, urusannya itu sudah masuk, termasuk salah satu sisi yang dihantam adalah masalah definisi pleasure. Apa itu kesenangan? Nah, kita sebagai orang Kristen, saudara, kita percaya kita diberikan Tuhan untuk menikmati joy, dan kita juga punya pleasure yang sejati. Tuhan itu menciptakan kita di Eden. Eden itu artinya adalah pleasure, sebuah tempat yang kesenangan. Tapi kesenangan itu harus kita definisikan. Apa itu senang? Apa itu nikmat? Jadi orang Kristen harus mendefinisikan mengenai pleasure itu. Nah, sekarang pleasure itu direduksi dalam dunia digital. Ambil contoh, saudara, kalau kita lihat dalam dunia orang Yunani saja, skole itu kan artinya waktu luang, sekarang menjadi sekolah. Sekolah itu dulu di zaman Yunani itu waktu luang. Jadi orang kalau waktu luang, dulu kan orang kerja.
Kalau mereka waktu luang, mereka tuh butuh hiburan. Nah, mereka butuh seneng-seneng. Apa itu hiburan bagi orang Yunani? Saudara, wow, saya ada hiburan. Ngapain? Itu dengerin Pitagoras lagi ngajar matematika. Gua mau ke sana, itu hiburan. Ikut kuliahnya Pitagoras, itu hiburan, saudara. Wah, itu si Sokrates lagi dialog itu. Wah, belajar pemikirannya Sokrates, itu adalah liburan. Itu waktu luang, itu senang-senang. Wih, aku mau belajar tuh, Pidias buka kelas mematung tuh. Saya mau belajar mematung deh, saya pengen bikin patung. Itu adalah hiburan. Saudara, sekarang membaca buku apakah masih hiburan? Sekarang mungkin membuat kopi apakah masih hiburan? Memasak, berkebun apakah masih hiburan? Kalau yang namanya hiburan itu hanya direduksi dalam dunia digital, nonton sinetron, main elektronik game, lalu kemudian update medsos. Kalau hanya itu, bahaya sekali. Maka kita harus memperlebar ya. Salah satu hal yang kita lakukan sebagai counter habit adalah memperluas. Jangan sampai kita sempit hanya menikmati pleasure di dalam wilayah itu. Karena Tuhan menciptakan kita untuk menikmati pleasure dengan begitu luasnya. Nah, saudara sekalian, ini perlu membahas theology of pleasure, tetapi bukan di dalam seminar ini. Nah, jadi urusan pleasure tidak boleh direduksi hanya dalam dunia digital. Orang pergi ke gereja itu praktek analog ya, saudara. Jadi kita melihat gereja adalah sebuah counter habit yang baik juga. Orang datang beribadah, berkumpul bersama-sama, mendapat sukacita dan kekuatan dari hal yang non-digital. Datang mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, bernyanyi, memuji Tuhan. Itu sesuatu sukacita, kenikmatan yang non-digital. Nah, saudara sekalian, meskipun ibadah-ibadah sekarang juga makin dikejar oleh digitalisasi. Ini tema-tema yang menarik ya. Jadi seberapa jauh kita menjadi digital. Quentin Schultz, seorang ahli komunikasi, pernah menulis itu ya, high-tech worship. Jadi dia menasihatkan kita untuk hati-hati di dalam mengadopsi hal-hal digital dalam worship kita. Karena pemakaian hal digital itu berimpact. Saya ambil contoh aja saudara ya, dampaknya. Misalnya kalau dulu tuh ada namanya OHP ya. OHP lalu kemudian mulai muncul LCD. Nah, kalau saudara perhatikan gereja-gereja zaman dulu itu biasanya ada buku lagu zaman dulu ya. Buku lagu. Dan di dalam buku lagu itu biasanya ditulis notnya. Nah, tetapi orang-orang zaman sekarang tuh banyak yang merasa kalau ditulis notnya tuh kurang ada penghayatan. Jadi notnya mulai dihilangkan, cuman ditulis lagunya teksnya saja. Nah, saudara, hal seperti itu dikomentari oleh Quentin Schultz ya. Itu ada ininya loh, ada konsekuensinya. Itu apa? Saudara, kalau saudara perhatikan ya, kemampuan membaca not. Banyak dulu orang-orang nggak sekolah ataupun sekolah tidak diajari musik, tapi orang-orang Kristennya pintar nyanyi. Kenapa? Karena ada buku lagu itu. Sebelum, kalau nggak ngerti diajari sama song leadernya. Ini ya cara nyanyinya, so mi so fa mi re. Saya lihat 5 itu sol. 5 3 bacanya sol mi. Karena bertahun-tahun begitu, akhirnya mereka bisa melek not. Mereka bisa membaca not, mereka bisa bernyanyi. Nah, jadi ketika itu diganti, kemampuannya menurun. Nah, jadi dia mau menyadarkan kita, pilihan-pilihan kita di dalam dunia digital itu akan mempengaruhi hal yang lain. Nah, itu namanya ekologi media ya, teori itu. Nah, jadi gereja sekarang juga makin digital, saudara. Ada banyak layar, bahkan yang menarik adalah berapa bulan lalu saya diskusi sama seorang arsitek ya, seorang rekan saya. Dia tuh nanya, Pak kira-kira dalam sebuah gereja yang paling esensial apa saja yang saya harus perhatikan ya. Saya mau mendesain sebuah gereja. Saya pikir-pikir, ya paling penting ya misalnya hal yang utama posisi salib ada di mana gitu. Menurut saya sih itu penting ya. Jadi itu sudah simbol dalam tradisi berkali-kali posisi salib di mana gitu. Oh ya, biasanya di mana? Biasanya di tengah nih kayak begini nih. Tengah-tengah gedung itu ya, itu salib di situ. Terus dia bilang, mutlak gak Pak? Waduh, kalau kamu bilang mutlak gak mutlak, namanya gedung gereja ya apa mutlaknya. Cuman itu sebuah tradisi biasanya ya yang juga baik, bahwa salib itu di tengah, itu Kristus menjadi pusat, kematian Kristus menjadi pusat. Terus dia bilang, masalahnya karena soalnya belakang semua layar Pak. Gitu. Wah, itu gereja kontemporer kan begitu. Ya, itu pergumulan tersendiri ya saudara. Jadi semuanya akhirnya menjadi
menjadi layar. Jadi gereja juga going digital gitu. Nah, tetapi meskipun gereja makin didigitalisasi, ada hal-hal yang tidak bisa disentuh oleh digital. Misalnya perjamuan kudus kan biasanya. Orang berkumpul, ada perjamuan kudus. Jadi ada begitu banyak habit di dalam gereja, hal-hal analog yang sangat indah yang bisa menjadi sebuah counter habit. Mengenai rehabilitasi, counter habit dan sebagainya, saudara bisa lihat seminar saya yang pertama ya mengenai Christian habit di dalam rumah. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ya sebagai counter, karena kita tadi sudah melihat ya ada begitu banyak hal yang bisa terjadi yang merusak Christian habits, ada instant gratification dan sebagainya. Apa yang kita bisa lakukan? Kita nggak bisa mengatakan stop, saya nggak mau pakai semua teknologi itu, saya mau tinggal di hutan. Nggak bisa, saudara. Kalau saudara memang kondisinya adalah tinggal di kota, bekerja di kota dan sebagainya, saudara tidak bisa menghindari hal-hal seperti itu. Nah, yang kita bisa lakukan adalah rehabilitasi. Bagaimana kalau pakai bahasanya seorang bernama Martin Heidegger ya, dia memakai bahasa paradoks begini. Bagaimana membukakan pintu, membiarkan teknologi itu masuk untuk menempatkannya di luar. Buka pintu, membiarkan teknologi masuk untuk membiarkannya ditaruh di depan. Nah, jadi kita perlu sebuah rehabilitasi. Ya, kita menghidupi suasana itu. Tapi kita juga perlu menyadari, kita perlu melakukan sebuah counter habit sehingga teknologi itu menjadi perpanjangan, bukan sesuatu yang akhirnya mendefinisikan dan menyerang habit dan iman kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada banyak hal, tapi hari ini saya pengen membagikan pemikiran seorang filsuf bernama Albert Bauchman. Kita mungkin sedikit akan mempelajari teorinya dia. Saya usahakan sesederhana mungkin memahami Bauchman. Nah, Albert Bauchman ini seorang pemikir Amerika ya. Dia menggagas the culture of word and table. Word itu firman tentu saja. Table itu perjamuan kudus. Dia mencoba untuk membahasakan nanti dengan dalam kehidupan sehari-hari, the culture of word and table. Nah, jadi mulai dengan dia mengatakan begini. Jadi culture kontemporer itu meletakkan teknologi dan konsumerisme sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Membentuk karakter keluarga dan persahabatan kita. Dan itu bisa menghancurkan kehidupan manusia, kata dia. Nah, saudara, dia mengatakan misalnya begini. Kalau kamu perhatikan rumah itu begitu kamu masuk, itu seorang desainer interior, itu biasanya memikirkan pusat, fokus dari rumah. Apa yang menjadi fokus dari rumah? Apa yang menjadi pusat dari rumah, sehingga ketika fokus itu sudah muncul, lalu semua perabot lain itu akan didesain berdasarkan fokus itu. Nah, Bauchman mengatakan seringkali rumah modern, ketika arsitek atau desainer interior mau mendesain, yang menjadi fokus, yang menjadi focal point di dalam sebuah rumah adalah televisi. Benar nggak, saudara? Televisi di mana? Nanti sofanya ngadep itu. Jadi televisinya di mana dulu, nanti semuanya mengikuti. Lalu Bauchman mengatakan secara tidak sadar, dunia digital itu sudah menjadi sesuatu yang sentral. Sehingga akhirnya seluruh gaya hidup yang lain itu diatur berdasarkan itu. Nah, saya pernah sharing dengan beberapa teman ya, arsitek mengenai Albert Bauchman. Bagaimana memikirkan fokusnya itu tidak tentu harus sebuah televisi gitu ya. Nah, ini pemikirannya dia. Nah, jadi Bauchman mengatakan vocal living itu harus dibangun sebagai sebuah gaya hidup alternatif. Nah, kata vokal, tadi saya katakan vokal atau fokus. Nah, fokus atau vokal itu dalam bahasa Latin itu artinya sebetulnya dalam bahasa Latin itu tungku ya, saudara. Tungku atau perapian. Kita lihat gambarnya ya, tungku. Nah, saudara lihat ini ya, perapian ini ya. Dulu saya waktu nginep di Tomohon, di rumahnya Vikaris Kias. Rumahnya Vikaris Kias tuh ada begini ya, saudara. Nah, ini kan tungku. Nah, tungku ini vokal, ya, fokus vokal. Kenapa? Karena ini kan pusat rumah. Jadi rumah zaman dulu pusatnya itu bukan televisi, tetapi tungku. Nah, di tungku ini saudara lihat biasanya atas tuh ada foto-foto keluarga. Ini kan pusat ya. Lalu kemudian di situ ada kadang-kadang tuh orang juga masak di situ. Zaman dulu, zaman Romawi ya, orang masak di situ, orang tidur di situ karena hangat. Jadi itu menjadi activity keluarga.
ini activity keluarga. Nah, kalau arsitek zaman sekarang misalnya menerapkan Bokman, misalnya senternya itu diganti apa, saudara? Dapur misalnya. Jadi bukan lagi televisi tapi dapur. Orang investasi dapurnya lebih mahal dan sebagainya. Tetapi di situ orang beraktiviti, mamanya masak, semuanya ngobrol di situ. Ada yang main catur, ada apa. Jadi itu menjadi center dari sebuah rumah misalnya gitu ya. Jadi zaman dulu itu tungku yang ada di tengah atau ada di pusat rumah. Sehingga waktu dingin keluarga berkumpul di sekitar tungku menghangatkan diri. Nah, tungku dalam tradisi Yunani Romawi kuno menunjang, mengatur dan memusatkan keluarga. Jadi karena ada alat itu, tadi yang saya bilang ya. Jadi karena ada alat itu, ada fellowship. Jadi bukan karena itu menghancurkan fellowship, tetapi justru ada itu. Lalu kemudian keluarga datang berkumpul karena ada api di situ. Jadi teknologi itu mempersatukan, teknologi itu kemudian membangun relasi. Lalu mereka lahir di dekat tungku zaman itu ya, beribadah di situ, makan di situ, tidur di situ, ngobrol di situ, bahkan mungkin ada yang meninggal di sekitar vokal, di sekitar tungku. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, tungku itu teknologi yang menyatukan dan mengumpulkan keluarga. Kalau dalam Alkitab teknologi yang menyatukan itu kan seringkali sumur ya saudara. Musa ketemu pasangannya di sumur gitu ya. Lalu interaksi sosial ada di sumur. Lalu kemudian Yakub ketemu sama calon istrinya Rahel di sumur. Tuhan Yesus memberitakan Injil di pinggir sumur ya. Jadi sumur itu menjadi pusat interaksi di mana teknologi itu menyatukan manusia-manusia berelasi satu dengan yang lain dan memungkinkan terjadinya perjumpaan-perjumpaan. Nah, jadi rumah sekarang itu diisi dengan banyak layar sehingga akhirnya kadang-kadang manusia tidak terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, maka di situ Albert Bokman mengajarkan beberapa hal ya yang disebut sebagai focal living. Jadi dengan ide tungku itu ya, tungku itu mempersatukan aktivitas-aktivitas apa yang bisa menjadi sebuah counter habit. Activity itu ya kita ada di tengah-tengah dunia digital, tetapi melalui activity-activity itu kita tidak terjebak sehingga akhirnya mempunyai digital habit seperti instant gratification, entertainment, paradigm dan sebagainya. Yang pertama saudara, pilihlah activity-activity, ya jadi apa yang disebut focal living itu adalah activity-activity yang pertama yang take energy and effort, make demands on us. Jadi tindakan-tindakan yang membutuhkan disiplin, yang membutuhkan atensi, membutuhkan fokus dan menumbuhkan karakter. Misalnya saudara ya, saudara tuh bisa beli piano, kita bisa beli piano, tetapi kita belum tentu bisa main piano. Pianonya bisa dibeli. Untuk main piano butuh kerja keras, butuh repetisi. Ya, namun meskipun males latihan, kadang-kadang berat latihan, ada upah yang menanti. Orang belajar piano, saudara kalau lihat orang main piano, wah luar biasa kayaknya nyaman, tapi latihannya tidak nyaman. Jadi untuk bisa sampai tahap seperti itu, ada banyak harga yang harus dibayar. Nah, ini adalah salah satu contoh focal living sebagai sebuah counter habituasi. Orang belajar main piano misalnya, berat, susah, membutuhkan disiplin, ini ada effort, jadi tidak instant gratification, butuh waktu lama, butuh pengorbanan, butuh uang, transportasi dan sebagainya. Jadi tindakan-tindakan yang membutuhkan banyak repetisi, ada kesulitan, tetapi ada upah yang menanti. Nah, ini kalau saudara masih punya anak, masih baby, ini seminar ini mungkin bisa menjadi sebuah inspirasi buat saudara memikirkan kegiatan-kegiatan bagi anak saudara. Main musik, menyanyi, main gitar, melukis, itu semua butuh effort dan tidak bisa dibeli, saudara. Lukisan bisa beli, melukis tidak bisa. Pantomin, drama, teater, ya, menari, basket atau olahraga yang lain, merangkai bunga, menjahit bagi wanita mungkin, clay bagi anak-anak atau yang lain, memasak bagi ibu-ibu, membuat kue, menata ruangan, berkebun. Banyak orang yang khususnya sudah berusia mendapatkan banyak manfaat dari hobi berkebunnya. Dia juga bisa relax, refreshing, segar, sehat,
dan juga hobi yang sangat baik. Merangkai bunga, membuat model, merangkai, membuat pesawat model, tank model, kapal, dan sebagainya. Hiking, bagi orang yang suka alam dan sebagainya. Lari, menulis, membuat tulisan-tulisan, fotografi, lalu kemudian storytelling, bercerita, humor, puisi, membaca, dan lain sebagainya. Ada banyak activity. Nah, ini yang disebut sebagai vocal living oleh Albert Borgman. Jadi kita hidup dalam sebuah habituasi kita dilatih akhirnya menjadi begini. Nah, kita perlu pikirkan, oh ya, ada habit yang lain. Ini membutuhkan effort, tetapi nanti akan mendapatkan hasil. Dan kita juga belajar apa, saudara? Kita belajar memupuk kesenangan. Kesenangan bukan hanya di situ, kesenangan juga ada di sini. Ya, memang mendengarkan musik di smartphone kita lebih cepat daripada belajar piano, tetapi kita percaya bahwa ada kepuasan tertentu ketika orang itu bisa main piano gitu. Aktivitas yang demanding tapi rewarding. Demanding tetapi rewarding. Hasilnya juga unpredictable sih ya, namanya juga sesuatu yang alamiah gitu ya. Tidak ada garansinya. Misalnya begini, anak saudara latih main piano, kan tidak semuanya jadi ya. Ada yang memang berbakat, ada yang tidak, ada yang berbakat kurang disiplin, ada macam-macam gitu. Tidak tentu juga hasilnya semua sama, berbeda-beda. Tapi ya itulah yang namanya alam, sesuatu yang kita nggak bisa jamin semuanya. Olahraga ya kan, kita mainkan apa, nanti anak senengnya apa. Jadi unpredictable, tetapi sesuatu yang perlu kita buka. Maka kalau anak kecil, saya lebih suka saudara coba buka perspektifnya ya, buka luas-luas perspektifnya. Coba ini, coba itu, sehingga dia tuh punya alternatif ya, dia bisa menyenangi banyak hal. Jadi kalau ada anak yang suka ini, beri kesempatan saudara untuk dia coba banyak hal ya. Orang yang belajar berkebun tidak semua kebunnya sama. Mama-mama yang belajar memasak, ya tidak selalu masakannya pasti enak. Tetapi itu sesuatu activity yang patut untuk dicoba. Oh, ikut konser, tidak tentu juga maksimal. Tetapi praktek-praktek semacam itu jangan menimbulkan perasaan kecil dan rendah diri. Tetapi biarlah itu menjadi sebuah proses yang dinikmati. Sehingga akhirnya membuat sebuah counter habit, belajar untuk menyenangi hal-hal yang kecil. Orang belajar itu, sekarang tuh ada yang namanya barista apa gitu ya. Itu kan orang belajar untuk bagaimana menghasilkan, simple kan ya. Menghasilkan itu kan permainan rasa, itu itu pemupukan taste ya, itu nggak gampang. Dulu saya pertama kali ngelihat orang kok minum kopi pahit kok suka ya. Kopi kan pahit begitu. Kopi itu semanis mungkin, kasih susu, kasih gula, kasih coklat, kasih apa macchiato lah, apa yang kasih yang banyak-banyak gitu. Seorang bilang, oh, kamu tuh kampungan gitu. Minum kopi kayak begitu, tidak bisa begitu. Kamu tuh harus lihat kualitas kopinya. Lama-lama apa itu kopi pahit kayak begini, enaknya di mana? Terus orang tuh cerita, tertarik gitu ya. Nah, ternyata untuk membangun taste itu perlu belajar. Ternyata menarik ya, untuk belajar, untuk minum kopi aja perlu belajar. Untuk minum teh juga perlu belajar. Saudara. Ini teh ini kalau caranya begini, cara penyajiannya begini, kalau begini salah menyajikannya, mesti begini, kalau mau enak mesti begini. Oh, ternyata itu perlu sebuah disiplin. Nah, jadi ada orang-orang yang belajar itu, saudara. Bahkan mereka ikut kursus dan sebagainya untuk menyajikan segelas kopi yang terbaik. Saya kira, saudara, itu orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang demanding tetapi rewarding. Mereka akan menikmati. Ya, saudara, alangkah bahagianya ya ketemu orang yang suka kopi, lalu ngobrol, cerita mengenai kopi, lalu kemudian itu hal kecil, hal sederhana. Teknik roastingnya bagaimana, teknik ini atau dia campur ini, campur itu, sesuatu hal yang indah. Jadi ada begitu banyak kesenangan dalam dunia ini, ada begitu banyak kesenangan. Jadi bukan hanya di dalam wilayah ya terbatas di dalam hal digital saja. Itu sebagai salah satu dari sekian banyak kesenangan yang Tuhan bisa berikan di dalam kehidupan kita. Jangan disempitkan pleasure itu. Nah, saudara, yang kedua, saudara. Ya, jadi poinnya adalah kalau kita tidak berlatih, kalau kita tidak membangun, kalau kita tidak membiasakan, kita juga tidak bisa menikmati, saudara. Karena kesenangan itu, pleasure itu juga membutuhkan habituasi.
Saya berkali-kali sudah mengajarkan ini. Ada hal-hal dari kesenangan yang bisa dipelajari. Ada yang memang alamiah dari karakter, dari pembawaan kita. Tetapi ada hal-hal yang bisa dipelajari. Ya misalnya saya beberapa kali kasih contoh. Kalau misalnya orang Eropa menikmati keju, yang bagi orang Indonesia ketika saya pernah diajak dicium baunya, itu nggak tahu saudara. Itu kayak, maaf ya, itu kayak kaos kaki yang dieram keringetan berapa hari, seng gitu ya. Waduh, baunya kok kayak begini. Saya nggak bisa bayangkan orang memakan itu. Jadi penikmat keju semacam itu, mereka perlu pembiasaan gitu. Dan mereka mungkin sudah terbiasa. Saya tidak terbiasa. Mungkin saya menghina dan sebagainya. Tetapi untuk bisa menikmati itu, saya perlu pembiasaan. Nenek saya pulang dari Belanda mengatakan ini coklat yang sangat enak. Waduh, saya bisa bayangkan saudara, ini enaknya kayak apa. Ditaruh di kulkas. Ya, ini coklat mahal kata dia, jangan sembarangan makan, tunggu waktunya. Wah, saya udah harap sehari 2 hari kepengen makan coklat itu. Saya biasa makan coklat dolar dulu saudara, yang warnanya kuning, dibuka makan itu ya. Terus kemudian sudah tiba saatnya, begitu coklat itu dibuka, dikasih ke saya makan. Saya enggak suka saudara. Ini apa ini, pahit kayak begini. Coklat tuh kayak begini, saya tunjukkan coklat-coklat saya. Oma saya bilang, itu coklat murahan, isinya gula semua. Coklat yang asli yang kayak begini. Wah, saudara sekalian, saya tidak terbiasa makan seperti itu. Jadi untuk menikmati yang kelas tinggi, menikmati yang enak pun perlu latihan untuk bisa tahu enaknya di mana. Jadi kadang-kadang pleasure itu perlu belajar, saudara. Sebagaimana mungkin Ratu Elizabeth perlu belajar untuk makan rawon. Iya kan, jadi apa ini, item-item, keluak ratu, keluak apa, what is keluak gitu ya, ya itu ratu itu. Kalau salah masak bisa jadi racun, kalau masaknya benar jadi enak, jadi rawon. Wah, jadi untuk dia menikmati itu dia perlu belajar. Sebagaimana kita mau menikmati keju seperti itu perlu belajar. Jadi ada bagian dari pleasure yang perlu dipelajari. Nah kalau kita tidak melatih itu saudara, maka ya akhirnya pleasure-nya tuh cuma di situ. Cuma di bagian digital yang orang belajarnya lebih cepat karena memang dunianya sudah seperti itu. Jadi yang pertama tadi adalah latihan-latihan yang mungkin demanding tetapi rewarding. Itu ada banyak tabelnya. Saudara, ada banyak orang yang mengembangkan pemikiran filsuf bernama Albert Bachman. Saudara searching aja vocal living, lalu cari activity of vocal living Albert Bachman. Ada begitu banyak. Nanti saudara bisa temukan. Yang kedua, saudara, tindakan-tindakan yang mengkaitkan kita dengan orang atau ekosistem atau tradisi. Jadi tindakan-tindakan yang membawa kita itu membangun relasi, bukan memisahkan kita. Ada engagement, ada feeling, ada intelek, spirit, soft involvement, dan interwoven. Makanan misalnya, belajar memasak. Kadang-kadang belajar memasak bisa mengaitkan kita dengan tanah. Oh, mau bikin makanan, ambil dulu di kebun. Mengaitkan kita dengan tanah, mengaitkan kita dengan alam, dengan udara, matahari, air, bumi, cuaca, tradisi, saudara. Tradisi. Jadi saya pernah diceritain chef gitu ya. Jadi ngantar tamu, saudara, ngantar tamu ke restoran yang bagus gitu kan. Ngantar tamu, ada profesor dari luar negeri ya. Saya kecipratan aja, saya ikut-ikutan aja. Saya nggak pernah makan yang gitu-gitu dan karena tidak pernah terlatih, bagi saya rasanya hampir sama semua kan. Ya karena memang itu membutuhkan latihan. Jadi saya biasa makan di warung Padang, sekarang makan ke restoran yang seperti itu. Lalu chefnya itu bikin lapar, saudara. Dia cerita sebelum makan tuh cerita itu. Wah, hari ini kita makan spesial, lalu kemudian jamurnya itu dicari pakai anjing pelacak mana, di jamur ini yang hanya tumbuh sekian. Wah, itu jadi ketika mendengarkan itu, wah, ini dalam sebuah semangkok sup yang saya makan ini ada banyak cerita loh. Ada banyak pergumulan, perjumpaan manusia dengan alam, ada tradisi, ada apa. Kaya sekali. Nah, jadi cerita-cerita itu bikin lebih nikmat sudah makan ya. Jadi meskipun mungkin saya tidak terlalu bisa menikmati makanannya, cerita-ceritanya itu menggugah hati itu. Ini dalam semangkok makanan ini. Ceritanya panjang, perjumpaan manusia dengan cuaca, dengan hewan, dengan macam-macam, saudara. Orang belajar makanan apa? Mungkin makanan Korea kah, makanan Jepang. Dia ketika belajar masak berjumpa dengan tradisi.
Waktu itu saya diajarin untuk minum teh, gelasnya itu mesti dihadapin kemana, setelah minum gelasnya diputar kemana. Wah, ada tradisi, saudara. Kenapa bisa begitu? Diceritakan tradisi ini begini, maknanya begini. Cuman urusan minum, saudara, ada banyak tradisinya. Nah, ini kalau megang gelas, pertama gelasnya begini diputar dulu, diputar. Nah, dengan begitu demikian dia nggak terlalu panas. Lalu bagaimana cara ngangkat gelasnya? Gelasnya waktu kita minum diadepinya kemana? Bagian mana yang menghadap orang? Bagaimana menghadap kita? Ada tradisi. Ada tradisi di situ. Nah, sudah mau makan, diajak makan, ketemu tamu diajarin. Nanti kalau ketemu tamu, tamunya datang, cara makannya ini ada gelas, gelasnya ini nggak sama rata. Ini ada piring, ini cara ngambil sendoknya ini ada begini dari luar ke dalam, dalam keluar, diajarin sama dulu. Nanti jangan kampungan ya. Oh iya, belajar tradisi, saudara. Sebuah tradisi. Makanan bisa dikaitkan dengan tradisi. Ya, kemudian orang pergi ke olahraga, keluar bisa ketemu dengan alam. Dan tentu saja Bachman bicara mengenai tradisi table, communion dengan orang lain, saudara. Makan bersama, sebuah tradisi yang mungkin sering sudah hilang. Makan bersama keluarga, kumpul sama-sama, membaca firman Tuhan, lalu berdoa atau berdoa sama-sama, bercerita, berkisah satu dengan yang lain, makan menikmati sesuatu yang sangat indah, gathering, centering. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, worship, sport, fellowship, study, ya membaca dan sebagainya, membaca bersama-sama sebuah tindakan yang bisa dilakukan untuk menguatkan habit kita. Jadi saya hari ini cuma kasih 2 saja dari Bachman. Jadi pada intinya adalah ada sebuah habit yang ketika masuk bisa mengubah habit kita, bisa mengubah mindset kita, bahkan menghantam faith. Nah, sekarang bagaimana kita yang sudah faith, kita kemudian punya habit, lalu kemudian kita tidak anti karena kita memang ada di situasi seperti ini, tetapi kita kemudian memikirkan bagaimana sebuah counter habit atau rehabilitasi sehingga kita bisa ada di tengah-tengah mereka tapi menempatkan mereka di pintu depan kalau pakai bahasa filsuf seorang bernama Martin Heidegger. Dan kiranya 2 poin yang saya ambil dari Albert Bachman bisa memberikan kita satu wawasan, iya, bagaimana kita dalam pergumulan kita sebagai orang Kristen yang juga mempunyai Christian habits bisa hidup di tengah-tengah dunia digital seperti ini.